Sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Salam sehat. Kiranya pada sesi video kali ini saya akan memberikan ulasan singkat tentang perbedaan secara singkat harta bawaan dan harta bersama atau harta gonogini. Salah satu akibat dari adanya perceraian yaitu pasti terjadinya namanya saling klaim harta. Nah, untuk menjawab persoalan ini yang ingin saya jelaskan bahwa kita harus bedakan dulu harta bawaan itu apa, harta bersama itu apa. Nah, kalau berbicara tentang harta bawaan itu harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik itu perempuan atau si laki-lakinya sebelum adanya perkawinan atau pernikahan. Sedangkan harta bersama yaitu harta yang diperoleh ketika terjadinya pernikahan. Artinya harta usaha hasil bersama. Itu namanya harta bersama atau orang biasa bilang harta gonogini. Nah, supaya jangan terjadi namanya silang sengketa soal klaim-klaim terjadinya harta, saling rebutan harta, yang perlu rekan-rekan semua ketahui, teman-teman semua, sahabat YouTube semua ketahui bahwa bedakan dulu, pisahkan dulu harta bawaannya mana, harta bersamanya mana, sehingga ketika terjadi pembagian harta gonok ini itu jelas. Nah, harta bawaan ini misalnya gini, saya punya rumah, misalnya saya punya rumah pada tahun 2000. Nah, saya menikah tahun 2008. Nah, ketika saya punya rumah tahun 2000, saya menikah tahun 2008, berarti harta saya itu dari tahun 2000 sampai 2008 itu masuk harta bawaan saya. Nah, ketika saya menikah tahun 2008 dan saya bersama istri saya misalnya memiliki harta dari 2008 ke atas setelah adanya pernikahan, misalnya 2008 menikah, 2009 kemudian punyalah rumah lagi. Nah, rumah yang berikut dimiliki tahun 2009 itu merupakan harta bersama. Harta yang diperoleh karena hasil usaha bersama. Itulah harta gonogini. Sehingga ketika terjadi namanya saling klaim-klaim atau terjadinya suatu perceraian yang berakibat pada berujung pada saling rebutan harta gonogini atau pembagian harta bersama, harta yang diperoleh tahun 2009 seperti saya jelaskan itu yang dibagi. Sedangkan harta yang diperoleh tahun 2008, tahun 2000 itu tidak dibagi karena itu harta bawaan. Jadi biar misalnya baik laki-laki atau perempuan sudah memiliki harta sebelum adanya pernikahan, harta-harta itu akan dikembalikan kepada masing-masing pihak karena itu merupakan harta bawaan yang tidak mungkin dibagi, sehingga jangan namanya saling rebutan. Makanya pada sesi video kemarin saya menganjurkan pentingnya membuat surat pranikah. Surat pranikah itu tujuannya untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama. Itu pentingnya sebenarnya surat pranikah, sehingga ketika di kemudian hari misalnya terjadi namanya perceraian, ya kita sudah paham harta bawaan kita apa ini, harta bersama kita apa. Karena di dalam surat pranikah itu sudah mencatat harta bawaan ini, harta bersama itu harta yang setelah adanya. Sehingga sahabat YouTube, teman-teman semua, jangan asal mengklaim bahwa oh harta ini milik saya, harta ini usaha bersama. Tidak. Nanti ketika terjadi perceraian, pisahkan dulu namanya harta bawaannya apa, harta bersamanya apa. Nah, harta bawaan secara hukum dikembalikan kepada pemiliknya, dan harta bersama itulah yang dibagi menjadi dua bagian besar secara sama rata. Sehingga jangan salah memilih, jangan salah mengklaim ketika harta bawaan itu seperti saya jelaskan itu harta yang diperoleh dengan belum adanya perkawinan atau pernikahan yang sah. Itulah sebabnya harta bawaan sangat penting dibuat pencatatan yaitu dalam surat pranikah seperti yang saya jelaskan kemarin. Sedangkan harta bersama ini merupakan hasil usaha bersama, sehingga dalam pembagiannya pun sangat jelas.
Jangan sampai kita merasa keliru, kita saling mengklaim, saling berebut. Sebenarnya pembagian harta gonogini itu tidak sulit. Tinggal kita menghitung mana yang harta kita peroleh karena hasil usaha bersama kita semua, dan mana harta yang kita peroleh karena hasil keringat kita sendiri, atau harta yang kita peroleh sebelum adanya perkawinan yang sah. Jadi demikian ulasan singkat saya. Yang penting sahabat YouTube, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ingat bahwa harta bawaan, harta yang diperoleh sebelum adanya pernikahan atau perkawinan. Sedangkan harta bersama atau harta gonogini, harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan atau pernikahan. Artinya yang bawaan sebelum, harta bersama sesudah. Itu cara membedakan sangat simpel, sangat sederhana. Yang bisa dibagi itu ketika terjadi perceraian adalah harta bersama. Yang tidak bisa dibagi atau dikembalikan kepada pemilik semula atau pemilik sebenarnya adalah harta bawaan, dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Sehingga jelaslah kedudukan harta bawaan dan harta bersama dipisahkan dulu sebelum dilakukan pembagian harta gonogini. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa ya, jika ingin merekomendasi atau meminta video silahkan, atau meminta saya menjelaskan tentang suatu persoalan hukum, silahkan meninggalkan komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel saya. Kalau ada iklan jangan di skip ya, ditonton aja atau dibiarin aja. Ingat, tonton videonya sampai selesai, klik like, komen, dan subscribe.